Halo? Bro, gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang gak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak gue gini mah, mana bisa dapat duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapat duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Hah, serius lu? Haho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast. Semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gue mau udah join. Bentar ya, gue closing dulu. Ah, closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story, platform hosting podcast paling ideal, rahasia para podcaster sukses. Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story dan monetisasi kontenmu sekarang juga. Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me. Terima kasih dan silakan menikmati episode ini. Iya beneran iklan ini mah. Hai guys, gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, lagi pada puasa nggak? Oh oke. Kalau yang nggak puasa berarti kita samaan. Yeah, I know it. Gue tahu banget bahwa lu tuh kangen sama gue. Ada salah satu kata yang cukup menggugah gue untuk ada episode kali ini, yaitu kata-kata di mana bilang bahwa pusing nggak? Udah puasa pusing lagi ya. Jadi bilangnya adalah jalan Allah tidak selalu mudah, tapi pasti indah. Dan gue yakin nih teman-teman sering baca tulisan itu di mana-mana. Karena ini kayak udah common statement gitu ya, bahwa jalan Allah tidak selalu mudah tapi pasti indah. Nah, sebenarnya nggak salah, ini hanya masalah ilmu persepsi aja. Cuma teman-teman kalau tahu nih, ada efek yang kurang bagus di situ. Di ilmu persepsi jiwa nih, ketika kita bilang jalan Allah tidak mudah tapi selalu indah, di situ ada kontradiksi. Kalau misalkan indah, harusnya mudah, ya kan? Kalau tidak mudah, ya jadi nggak indah. Paham dulu nggak nih? Ya ini perlu ilmu perenungan yang sangat mendalam. Jadi kalau lo masih nyambi-nyambi ngapa-ngapain, kayaknya lo mending hentikan dulu deh. Otak itu akan tertarik kepada kata-kata atau statement negatif. Jadi di sini yang akan lo fokusin adalah tidak mudahnya itu. Bener nggak? Iya kan? Jadi sepanjang lo berjalan, lo akan merasa bersusah payah. Yuk kita bahas. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Pantesan suara gue kayak agak kurang enak, terlalu renyah ya yang sebelumnya karena memang settingannya salah. Jadi gini guys, buat teman-teman yang biasa berlatih linguistik, berlatih ilmu persepsi dari diksi. Ngomong apa ya Allah? Jadi teman-teman kalau biasa memperhatikan efek dari sebuah bahasa atau sebuah afirmasi, pasti paham tentang ini. Bahwa sebenarnya sebuah kontradiksi seperti ini itu akan kurang baik efeknya. Yang kita fokusin tadi, hal yang negatif. Gue akan mereframe ini di At-Tolak ayat 2-4. Ayat 4 itu bilang bahwa jalan Allah itu mudah. Nah, permasalahannya adalah kita nggak paham bahwa sebenarnya jalan Allah itu tidak bisa kita sangkakan, nggak bisa kita logikakan teman-teman. Yang membuat kita itu tidak mudah menjalaninya karena otak kita nggak bisa memprediksi. Tapi sebenarnya jalan Allah itu kalau lu jalanin itu pasti lebih mudah. Gue ada banyak cerita sebenarnya, tapi kalau gue ceritain nanti akan ada 60 episode. Gue bagi jadi 3 kali ya. Ada beberapa titik yang mana itu gue observasi bahwa ya Allah, pilihan Allah, skenario Allah itu ternyata jauh lebih mudah, jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih memuaskan. Dan gue yakin banget dalam kehidupan lo itu lo banyak ngalamin. Cuma mungkin kurang observe saja, kurang ngerenung aja gitu. Jadi ketika gue dulu nganggur nih ya, gue jobless hampir setahun, puluhan lebih dari 20 interview, dari yang gue datang ke Semarang, dari yang gue ditawarin keluar kota,
Dari yang gue dihina, diremehkan gitu ya, dijudge gue kutu loncat lah, dijudge gue nggak loyal lah, dijudge gue punya masalah sama perusahaan sebelumnya dan kawan-kawan itu banyak banget. Karena kan di perusahaan yang sebelumnya, yang sebelum gue resign itu cuma 7 bulan, banyak asumsi, banyak tuduhan dan kawan-kawan lah, intinya begitu. Gue tahan-tahanin waktu itu, gue nggak pengen defensif. Karena ya buat apa defensif, karena mereka nggak bertanya, tapi mereka menuduh. Beda kalau orang bertanya ya. Jadi orang bertanya pengen tahu kenapa sih gitu kan. Tapi kalau orang menuduh itu sudah ada kesimpulan sendiri dan dia nggak mau tahu. Gue telan aja, rasanya kayak menelan sendal jepit ya, pedes rasanya. Tapi gue percaya bahwa Allah itu selalu memberikan hadiah dibungkus dengan ujian. Ya biasanya ujian kesabaran. Jadi kalau misalkan lu bisa bertahan untuk tidak ngumpat, lu tidak defensif, lu tidak marah, tapi lu mungkin alirkan itu ke subhanallah atau bertasbih atau yang lain-lain lah, zikir gitu, insya Allah itu lu lulus ujian. Walaupun rasanya aduh pedes men. Dan itu berlangsung gak cuma satu orang, ada banyak orang yang ngejudge gue. Ini tabungan udah mulai menipis, kayaknya gue harus mulai bergerak bukan nyari kerja lagi. Karena nyari kerja pun kan butuh duit ya. Misalkan gue interview, gue butuh bensin jauh ya kan. Apalagi gue di gunung. Gue mulai memutuskan untuk ya udahlah gue jualan jajanan aja seperti dulu ya. Jajanan di SD atau di sekolah-sekolah yang 1.000-an atau 2.000 gitu. Gue udah mulai siap-siap tuh, udah mulai beli peniris minyak gitu ya. Nah dilalah ya Gusti Allah udah ngatur. Gue dihubungin sama salah satu headhunter di LinkedIn. Gue ditawarin mau nggak pekerjaan ini. Terus gue bilang ya udah deh Mas, gue coba gitu. Jadi interview pertama sama HR-nya menjelaskan tentang perusahaan ini begini dan begitu. Dia bilang terakhir dia nanya gajinya berapa yang kemarin, terus ekspektasi gaji berapa. Kalau misalkan tidak sesuai dengan gaji yang kemarin, maksudnya lebih rendah dari gaji yang kemarin gimana, kayak gitu kan. Saya jawab bahwa ya itu bisa dipertimbangkan sih Mbak. Yang penting buat saya tuh bisa bekerja dan gak nombok aja. Sejujur itu gue sama HR. Padahal kan beberapa orang mungkin bilang jangan jujur-jujur banget lah ya gitu. Nanti kamu dihargain rendah gitu. Udah gue dalam posisi yang mana gue apa adanya aja gitu. Gue nothing tulus. Karena apa? Ya tadi gue gak nyari. Ini sebenarnya karena tawaran dari headhunter aja gue coba. Untuk menggantikan yang kemarin katanya. Yang kemarin itu belum selesai masa percobaan, udah resign. Lalu lanjut ke user, ya kan, online waktu itu. Dan setelah itu mungkin selang 2 minggu, setelahnya atau sebulan, aku lupa deh, antara 2 minggu sebulan setelahnya si user ini si manajernya, itu pengen ketemu secara langsung. Dan udah, si manajernya kurang lebih sama, hanya pengen ngeliat gue aja. Pertanyaannya juga mirip-mirip ketika online. Dan si manajer ini bilang bahwa ya terus terang kandidatnya bukan cuma Mbak Ria, ada satu lagi tapi ya kita lihat nantilah gitu. Gue nanya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian ke HR-nya, katanya belum ada hilalnya, belum ada tanda-tandanya seperti apa. Ya udahlah ya. Selang sebulan dari itu kayaknya deh, itu belum ada balasan ya dari HR-nya, dari headhunter-nya juga belum bisa memastikan hasilnya. Tiba-tiba ada perusahaan lain. Dia perusahaan dari sebenarnya headquarternya di India, tapi dia punya kantor representatif di Singapura sama di Indonesia. Nah waktu itu cepet banget lah, 3 hari doang gitu langsung deal. Gue diterima gitu waktu itu ya. Terus tiba-tiba gue dihubungin sama perusahaan yang sebelumnya, perusahaan A tadi ya, gue bilangnya perusahaan A yang tadi, yang sebulan gak ada kabar. Terus gue ngomong dong, aduh Mas, si headhunter ini kan laki-laki. Aduh Mas, maaf ya Mas, saya baru aja tanda tangan offering letter dari perusahaan lain. Soalnya kan saya nggak mungkin mengandalkan ke satu perusahaan ya Mas. Ya kan belum tentu perusahaan Mas kan belum tentu dia mau sama saya juga kan. Makanya saya tetap open ke yang lain gitu. Terus dia minta, Mbak, ini coba saya sampaikan ke HR-nya, HR perusahaan A, ini mau gimana? Karena kan memang dari sananya yang lama, bukan dari Mbaknya. Boleh nggak saya minta offering letternya sebagai bukti bahwa Mbak itu sudah ditawarin dari perusahaan lain? Ya nggak apa-apa sih Mas, tapi saya blur ya, saya sembunyikan nama perusahaannya ya. Gitu. Akhirnya saya share ke headhunter itu offering letternya. Udah,
begitu headhunternya tadi ngasih offering letter ke perusahaan yang A, perusahaan A langsung kontak gue. Langsung Mbak, ini saya kasih offering letter ya gitu. Ditunggu ya gitu. Kayaknya dia tahu nih kalau saya udah ditaksir sama perusahaan yang B, perusahaan yang terakhir yang India tadi gitu. Dan dikasih offering letter dengan gaji yang lebih tinggi dong dibanding yang sebelumnya. Bahkan dibanding perusahaan gue yang sebelumnya yang gue udah resign itu gajinya jauh lebih tinggi. Gue sempet kaget juga, aduh galau juga ya gitu. Tapi singkat cerita gue udah istiqoroh, gue udah gue minta banyak pertimbangan dari rekan-rekan gitu ya. Akhirnya pada titik dimana gue menerima perusahaan yang ini, yang A, yang mana gue tuh nggak pernah nyari atau obses banget dengan wah gue harus gaji segini kalau punya kerjaan. Enggak, gue tuh nggak kayak gitu orangnya. Gue simple aja hidupnya. Yang penting gue nggak nyusahin orang. Yang penting gue nggak nombok, gue mandiri gitu. Perkara gaji berapa, fasilitas kayak mana, itu biar Allah yang atur. Ibarat kata nih, gue udah punya manajer hidup gue nih yang pasti handal, bukan hanya menciptakan skenario hidup gue, tapi manajer ini tuh sudah bisa mengatur seluruh dunia lah, seluruh alam semesta. Proven. Tidak ujuk-ujuk bulan bertabrakan dengan bintang, kan enggak ya? Atau bumi bertabrakan dengan apa, kan enggak? Semuanya sudah teratur di orbitnya masing-masing. Ya udah, serahin aja ke manajer kita itu siapa? Allah gitu. Perkara uang itu is just a number. Kalau lu tahu, kalau lu notice ya, ini gue sih, kan gue yang ngalamin ya. Karena gue yang ngalamin, gue yang ngerasain. Ketika gue tuh obses banget dengan plan gue, ya, itu rasanya sakit banget, berdarah-darah. Tapi kalau udah percaya aja sama Allah, Allah yang ngatur, jalannya Allah nggak akan kita sangka-sangka, dan jalannya Allah pasti mudah, memuaskan. Cuma memang kita belum tahu. Permasalahannya kan itu. Yang bikin lo merasa nggak mudah karena kita harus tahu. Sementara kita nggak mungkin tahu, nggak mungkin paham jalannya Allah gimana. Udah ikutin aja, jalani sebisanya, seperti hal biasa, seperti hari-hari biasa. Pasti Allah tuntun ke jalan yang terbaik. Jalannya Allah, bukan jalan kita. Karena gue dulu tuh ngeyel sama jalan-jalan gue sendiri, sama skenario hidup gue sendiri. Dan jatuhnya apa? Berat. Walaupun iya, semua plan itu terencana, semua plan itu terlaksana lah ibaratnya. Jatuhnya tetap berat gue ngerasanya. Lebih mudah ketika gue jalan sebisanya, seperti hari-hari biasa, percayakan semuanya ke Allah. Udah, kelar. Lu bayangin coba, secara logika, plan kita lah, plan gue ding. Gimana sih kita bisa dapetin pekerjaan yang gajinya lebih tinggi dibanding dari kemarin, ibaratnya nih. Kan udah sulit tuh, udah gak masuk akal sebenarnya. Sulit banget lah. Tapi Allah skenariokan agar aku tuh menerima offering letter dari perusahaan India tadi. Terus gue ngomong sama si headhunter. Si headhunter ngomong ke HR-nya perusahaan A yang pertama. Lalu perusahaan A mau gak mau menaikkan offering letternya karena sudah ada perusahaan B tadi yang masuk ke dalam hidup gue. Asik. Coba bayangin, kalau misalkan tidak ada perusahaan B. Ya mungkin offering letter dari perusahaan A di bawah gaji gue yang dulu gitu. Tantangan berikutnya nih teman-teman adalah karena kan perusahaan yang ini, perusahaan A itu kan mensyaratkan gue harus punya kendaraan pribadi untuk visit ke customer. Gue punya mobil, bukan berarti gue gak punya ya. Gue kan gak bohong, gue punya mobil. Tapi kan tidak disyaratkan mobilnya tahun berapa. Nah, gue punya mobil, tapi tahun tua. Dan AC-nya mati. Jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana gue bisa punya mobil untuk operasional kerja, padahal lu belum punya duit. Padahal gue belum punya duit untuk membeli itu. Dan gue gak mungkin kredit. Gak mau. Itu ujiannya di situ. Terus gimana? Tapi gak bisa di part ini ya teman-teman. Mungkin di part berikutnya. So, jangan kemana-mana. Tetap subscribe, tetap follow, tetap tungguin gue ya. Subhanakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.